pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan membagikan berbagai macam informasi seputar dunia kesehatan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar cara terbaik penderita diabetes menjalani ibadah puasa bersama Dr. Muhammad Hanas Arif SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Glukosa atau gula adalah sumber energi utama bagi tubuh. Namun pada penderita diabetes, glukosa tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan efektif. Ketika menjalani ibadah puasa, penderita diabetes juga memiliki resiko tinggi. Lalu bagaimana cara terbaik untuk penderita diabetes menjalani ibadah puasa? Akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita. Tetapi sebelum kita menyapa Dr. Hanas ya, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, langsung saja kita sapa Dr. Hanas yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Hanas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Dokter, ini mungkin topik pembahasan kita ini akan cocok sekali bagi pemirsa yang mungkin menderita penyakit diabetes begitu ya dokter ya. Mungkin dokter boleh mendeskripsikan terlebih dahulu sebenarnya penyebab utama dari penyakit diabetes itu apa sih dokter? Ya, jadi diabetes itu kan karena gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi itu yang mengatur adalah pankreas. Jadi pada penderita diabetes itu pankreasnya tidak kurang berfungsi dengan baik. Jadi prinsip jadi penyebabnya ya macam-macam yang banyak bisa. Faktor berarti banyak ya, faktor sebenarnya, dari keluarga, dari apa itu genetik, dari apa itu ada yang diabetes tipe 1 itu dari lahir juga sudah ada gangguan di pankreasnya. Di pankreasnya, jadi kurang menghasilkan insulin. Jadi semuanya yang berpengaruh ke pankreas itu akan menyebabkan ke diabetes begitu. Pokoknya permasalahan utamanya ada dari pankreasnya dulu gitu ya dok ya. Dan pankreas itu pun sebenarnya maksudnya gini, kalau misalnya ada ketidaknormalan mungkin gitu ya di pankreas itu sebenarnya faktor apa sih dokter selain dari genetik dan juga faktor kelainan dari lahir begitu? Kebanyakan karena apa sih dok? Karena diet, memang karena makanan. Jadi makanan yang tidak teratur, makanan yang pola karbohidratnya yang tinggi, gula yang tinggi itu akan membebani pankreas. Iya, akhirnya gampangnya semakin lama semakin capek. Gampangannya gitu. Semakin capek bekerja akhirnya gitu ya. Akhirnya bekerja, terus akhirnya ada gangguan, entah itu insulinnya tidak bekerja dengan baik, pankreasnya produksinya turun, itu macam-macam. Jadi akhirnya hasil akhirnya adalah gulanya yang tinggi. Gulanya yang tinggi, iya. Makanya kita sebutlah sebagai diabetes begitu ya. Nah kalau misalkan gejalanya sendiri dokter, kalau itu kan tadi kan penyebab utamanya kan banyak sekali ternyata faktornya ya. Nah tapi kalau untuk gejalanya sendiri yang mungkin bisa dideteksi langsung oleh pemirsa yang ada di rumah seperti apa kira-kira? Jadi paling gampang itu adalah pertama penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Maksudnya tidak diet kok tiba-tiba turun mungkin turun drastis, tidak ada penjelasannya. Yang kedua lemah badan. Yang ketiga kencingnya yang terlalu banyak. Jadi kalau gulanya tinggi itu respon pertama adalah dikeluarkan lewat kencing. Akhirnya kalau terlalu pekat akhirnya dikeluarkan akhirnya pasiennya sendiri nanti dehidrasi juga bisa
Makanya ada yang bilang bahwa orang yang mengidap penyakit diabetes itu gampang haus ya, Dok? Gampang haus memang, karena ya memang tubuh itu sendiri butuh air yang banyak. Tapi itu kan dikeluarkan terus. Iya, gitu. dikeluarkan terus. Iya. Jadi begitu. Mungkin boleh saya deskripsikan, saya ulang lagi mungkin Ya, dokter ya, untuk gejala-gejalanya. Yang pasti Ya. yang pertama tadi adalah dari berat badan yang turun secara signifikan begitu ya, dokter ya. Padahal tidak diet, tidak apa, tapi tiba-tiba turun drastis. Ya. Kemudian ada lemah badan gitu. Ya. Oh, jadi kayak lemes. Lemas ya, karena apa itu, walaupun gulanya itu banyak, tapi tidak bisa diserap, tidak bisa dipakai untuk energi gitu begitu. Jadi ya memang ada gangguan insulin juga. Jadi harusnya kerjaan insulin itu kan memasukkan gula ke dalam sel, jadi bisa dipakai. Tapi justru waktu banyak begitu akhirnya tidak bisa masuk, akhirnya lemes saja begitu. Lemes aja dikiranya belum makan, ternyata itu menjadi salah satu gejala diabetes. Begitu ya, Dok ya. Dan kalau misalnya kalau kita cek gula darah kayak gitu pasti akurat kan, Dok ya? Itu akurat, tapi yang paling akurat adalah di lewat vena, lewat diambil darahnya pakai suntik di lengan. Yang lengan. Yang di apa namanya? Di gula. Di siku, badan. Di badan. Kita ambil darahnya gitu ya. Jadi yang di jari itu secara umum untuk evaluasi sama screening itu. Untuk pengeluaran satu aja. Jadi tidak memang lebih bagus akurat pakai vena, pakai pembuluh darah besar. Darah besar. Ya, pembuluh darah besar. Dan itu biasanya dilakukan di mungkin laboratorium. Rumah sakit. Ya, memang seperti itu. Oke, jadi benar kata dokter, maksudnya kalau misalnya di jari ini kan tidak langsung mengenai pembuluh darah besar begitu ya, Dok ya. Tapi itu sebagai langkah awal untuk screening. Untuk evaluasi juga, gula darahku tinggi nih, normal nih, kayak gitu. Nah, untuk gini dokter, berarti kan ada kemungkinan kalau misalnya gula darah kita tinggi nih, yang dicek dari sini, yang biasanya di tempat-tempat umum ada kan gitu ya biasanya. Itu apakah pasti tinggi juga kalau misalnya diambil dari pembuluh darah besarnya? Kemungkinan tinggi, karena perbedaannya cuma 10 sampai 20 miligram ya per desiliter. Iya. Berarti kalau misalnya udah paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa sih, Dokter? Paling tinggi. Yang paling tinggi sebenarnya high. High itu kira-kira rata-rata itu di atas 600. Di atas 600. Di atas 600. Berarti kalau misalnya kita udah cek gula darah dari sini udah 600 sekian gitu, berarti udah pasti tinggi banget dong, Dok? Pasti tinggi banget. Ya itu namanya bukan muncul angka lagi, munculnya HI gitu aja. Itu udah yang parah. Itu paling parah. Tapi ya kadang itu pasien ya merasa fine aja. Sudah 600 sekian. Enggak pusing, enggak ada. Cuma lemes saja. Paling sering itu sih. Jadi ya mungkin tidak ketahuan ya, tidak tidak aware lah. Dengan kondisi tubuhnya, saya baik-baik saja kok 600, 300. Begitu jadi. Nanti mungkin boleh bahas lebih lanjut deh, Dokter, terkait gejala ini kayaknya perlu diulas lebih dalam lagi ya, Dokter ya. Di sini ya, Dokter ya. Jadi untuk pemirsa dari rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar cara terbaik penderita diabetes menjalani ibadah puasa. Bersama Dr. Hana, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah dibahas sedikit sekilas gitu ya, seputar bagaimana gejala diabetes begitu ya, Dokter ya. Betul. Tapi ternyata kalau diulas lebih dalam itu panjang sekali. Iya, panjang sekali itu. Nah, apalagi yang menarik tadi pemirsa adalah ketika kita melakukan cek gula darah, mungkin di apotek atau apa yang diambil darahnya di jari-jari ini, itu bukannya tidak akurat, tidak, tapi memang yang lebih baik itu dilakukan pengecekan di pembuluh darah besar begitu ya, Dokter ya. Nah, itu sebenarnya kalau ini mungkin informasi juga untuk pemirsa, Dokter. Itu kalau misalkan angka paling rendah dari gula darah kita misalkan diambil yang di jari-jari itu berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ya, jadi yang paling umum deh, yang paling rendah itu berapa, dan paling tinggi itu harus aware untuk datang ke rumah sakit itu berapa gitu? Yang paling tinggi, yang paling rendah. Paling rendah kalau orang normal adalah 60. Kalau kencing manis sudah berobat adalah 70. Jadi 60, di bawah 60, oh ya ini saya enggak punya kencing manis, saya enggak minum obat apa-apa.
langsung minum air gula. Masih untung kalau tidak ada gejala ya. Kalau ya jadi tidak ada gejala langsung minum. Kalau ngedrop atau gulanya turun di bawah 60, sudah mulai pusing, geliang, malah tidak sadar, nah itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk yang tinggi itu yang harus aware itu kalau di atas 200. Kalau di atas 200 itu kemungkinan besar sudah kencing manis ya, kemungkinan besar. Memang ada waktu ada beberapa kondisi yang gulanya naik cuma sementara saja. Kemungkinan paling besar itu karena sakit ya, karena sakit biasanya sakit parah. Gulanya tinggi tapi hanya untuk sementara. Oh, bukan begitu, untuk belum tentu untuk jangka panjang. Manis, iya, begitu. Terus apa? Yang paling penting kayaknya itu sih ya, iya Dok, sih, ya. Maksudnya kalau misalnya pemirsa pengen cek sendiri di rumah, misalkan paling rendah kalau udah di bawah 60, terus udah pusing, udah apa, mending langsung minum air gula dan langsung berobat dulu deh. Langsung ke IGD paling tidak, supaya lebih ditangani lebih tepat begitu ya dokter ya. Tapi kalau udah 200, tidak kerasa keliengan, tidak kerasa apa-apa, oke, langsung aja ke rumah sakit supaya segera dilakukan penanganan. Karena memang itu bisa jadi 200 ke atas itu bisa jadi ya udah kencing manis begitu ya dok ya. Kencing manis harus dipastikan. Harus dipastikan juga, betul sekali. Nah sebenarnya dokter ini mungkin ini kan sebagai bentuk screening dan juga evaluasi kita sebagai manusia begitu ya untuk kesehatan kita. Alangkah lebih baiknya kalau mau cek-cek kayak gitu, karena tidak harus ke rumah sakit kan itu berapa lama sekali sih dokter? Maksudnya seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau bagaimana screening seperti itu? Jadi tergantung tiap individu ya. Jadi tiap orang itu ada faktor risikonya masing-masing. Yang paling umum disarankan adalah usia 40 tahun ke atas. Usia 40 tahun ke atas tidak ada gejala, tidak ada riwayat keluarga, itu bisa 1 atau 2 tahun sekali check up secara umum. Sebenarnya tidak harus kencing gula saja. Tapi keluarga sudah ada faktor resikonya tinggi, misalnya merokok atau keluarga ada yang riwayat kencing manis, terus lebih baiknya itu setahun sekali atau 6 bulan sekali, apalagi yang tidak pernah olahraga, terus mungkin berat badannya berlebih, jadi itu harus sering-sering cek, karena semakin lama pankreasnya itu semakin capek. Iya betul. Jadi semakin seperti yang dokter sampaikan jadi menurut saya dari awal itu lebih baik. Kalau bisa diet sama olahraga sudah selesai ya sudah. Kalau sudah mulai naik, obatnya mungkin 1 macam, naik lagi 2 macam, naik terus, pakai insulin, begitu. Jadi lebih aman kalau dari awal itu sudah cek, sudah tahu kira-kira naik ini harus cepat-cepat. Bagaimana begitu penanganannya ya dokter ya, begitu. Supaya lebih tepat begitu. Lebih tepat, lebih fungsi pankreasnya lebih maksimal juga gitu. Baik, nah ini cukup menarik nih dokter ya, berarti artinya pemirsa yang di rumah siapapun lah harus aware mulai dari sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul memang. Apalagi di era BPJS dokter ya. Nah ini sesuai dengan tema kita hari ini dokter ya, kita akan membahas bagaimana sih hubungan si diabetes dengan ibadah puasa begitu ya dokter. Nah kira-kira sebenarnya resiko seperti apa sih dok yang akan dialami oleh penderita diabetes jika menjalani ibadah puasa? Jadi ya kalau orang kencing manis pada waktu ibadah puasa itu pilihannya titik 2. Kalau enggak hipo atau ngedrop atau tinggi. Oh malah gitu ya dok? Iya tinggi, bisa tinggi. Kok bisa tinggi tuh gimana? Nanti ngedropin satu-satu dulu ya, boleh silakan. Ngedrop, jadi jadi belum ada kesesuaian antara obatnya sama dietnya. Jadi obat itu mengikuti dengan dietnya, dengan makannya. Kita menyesuaikan. Jadi orang normal kan sehari 3 kali, porsinya satu piring lah, 1 entong. Kalau sudah begitu puasa, malam itu banyak sekali, yang pagi paling separuh. Jadi ada penyesuaian dari porsi makanan dengan obatnya. Jadi yang pagi itu
misalnya pakai insulin atau minum itu dosisnya separuh gitu, Waktu itu baru berbuka. ngedrop. Yang tidak sesuai, yang tidak apa ya, yang kemungkinan ngedrop itu karena bila tidak disesuaikan. Jadi dosisnya sama, wis biasanya wis kayak gini, wis minum obat, akhirnya pada waktu siang jam 9 jam 10 itu ngedrop karena makannya biasanya waktu sahur ya sedikit. Kalau waktu biasa enggak makan, enggak puasa itu kan agak siang gitu mulai dredeg-dredeg karena makan. Sekarang enggak, dibiarin wis akhirnya ngedrop. Oke, Nah, padahal itu baru jam 9 jam 10 baru Iya. mulai puasa ya, Dok Iya, ya. jam Belum 9, melewati 10. zuhur gitu ya. Iya. Oke. Artinya langkah lebih baik jika penderita diabetes itu bisa berkonsultasi dengan kalau- dokter bagaimana konsumsi diet makanannya dan juga Iya, obatnya begitu iya, ya, Dok ya. gitu. Karena harus seimbang berarti ya, Dok ya. Iya, harus imbang. Yang kedua itu adalah karena tinggi, kalau tinggi itu karena biasanya sudah makan, sudah disesuaikan, terus minumnya kurang atau makanannya tidak yang tidak direkomendasikan lah ya. Jadi nasi itu menaikkan gulanya itu cepat sekali, terus turunnya ya juga cepat. Kalau Nah, makan nasi, anggap saja nasi, makan gula, makan nasi itu gulanya naik cepat, turunnya juga cepat ya. Waktu jadi tiba-tiba tinggi, jadi jam 9, jam 10, jam 12 itu tinggi-tingginya. Yang kedua adalah cairan, jadi cairan itu penting. Kalau cairannya kurang, gulanya pasti tinggi. Oh gitu ya, malah Gulanya Dok, ya? pasti tinggi, akhirnya lemas, terus nggak kuat. Jadi rata-rata yang mau puasa itu harus disesuaikan makanannya tadi, misalnya beras merah atau polo pendem. Jadi kalau gulanya tinggi biasanya itu ke rumah sakitnya kalau siang atau mau buka puasa. Nah itu jadi kurang cairan atau mungkin minumnya yang banyak kopinya, yang banyak yang sering kafein, yang sering kencing karena kafein itu merangsang kencing. Jadi nanti ya gampangnya dikuras. Akhirnya gulanya justru naik. Jadi begitu. Gitu. Jadi intinya kalau dari dokter sampaikan itu resiko yang bisa dialami oleh penderita diabetes selama ibadah puasa itu bisa jadi nanti gulanya rendah serendah-rendahnya, bisa jadi tinggi setinggi-tingginya. Ya, begitu. Oke, yang faktornya adalah karena faktor pola makan dan juga konsumsi obatnya yang mungkin tidak seimbang, tidak sesuai. Harus disesuaikan memang. Berarti kembalinya ke poin itu tadi aja ya, dokter ya. Iya, kita harus menyesuaikan. Kira-kira ini gulanya gimana? Kuat nggak sampai nutut sampai maghrib? Gitu sih. Gitu. Belum lagi kalau misalkan penderita diabetes ini juga bekerja, pola makan wis nggak kepingin, nggak cocok dengan makanannya, sudah wis berubah lagi anunya. Oh ini cocok makanannya, berubah lagi, banyak lagi. Oh justru itu yang akan mempengaruhi. Iya, sangat pas sekali. Jadi kalau berubah sedikit saja dari kebiasaan biasanya ya akan merubah dari naik gulanya. tingginya. Oke, kurang lebih seperti itu pemirsa ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana seputar cara terbaik penderita diabetes ini untuk menjalani ibadah puasa bersama Dr. Hanas ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar cara terbaik penderita diabetes menjalani ibadah puasa bersama Dr. Muhammad Hanas Arif, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita memberikan pertanyaan lagi kepada Dr. Hanas, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa.
Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, langsung saja kita kembali berbincang bersama Dr. Hanas ya, pemirsa. Nah, selain ada resiko yang bisa dialami oleh penderita diabetes ketika menjalani ibadah puasa, ternyata harus ada juga nutrisi yang dibutuhkan begitu ya dokter ya. Yang paling dibutuhkan oleh penderita diabetes jika menjalani ibadah puasa. Kira-kira apa saja itu dokter nutrisinya? Nutrisinya, jadi sebenarnya nutrisi secara umum itu adalah nutrisi seimbang ya. Jadi cuma untuk pembeliannya itu yang agak berbeda. Jadi yang utamakan adalah pemilihan dengan karbohidrat kompleks. Misalnya ya gampangannya polo bendem, telo, singkong ya begitu. Itu adalah salah satu contoh karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu gulanya itu naiknya tidak cepat, jadi tersebar merata, gampangannya begitulah. Jadi dilepaskan sedikit-sedikit, nah diserap sedikit-sedikit sebenarnya, diserap oleh tubuh sedikit-sedikit. Jadi harapannya waktu sampai sampai berbuka itu masih ada yang diserap dan tidak terlalu membebani pasiennya, tidak terlalu membebani pankreasnya gitu ya? Karena setiap stres terhadap tubuh itu pasti akan meningkatkan gula. Ya? Gitu. Secara alami dari tubuh ya. Jadi begitu ya, jadi perlu dipikirkan pola makan, pola aktivitas sehari-hari, kerjanya apa. Yang kedua adalah cairan. Untuk cairan yang untuk cairan pokoknya yang sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya. Kan rekomendasinya adalah 2 liter. 2 liter yang dihindari adalah kafein tadi, atau yang gula terlalu manis. Karena kalau gula terlalu manis nanti paling subuh paling sudah kencing banyak. Pokoknya itu kalau minum yang manis-manis iya, ya. Jadi begitu. Jadi itu yang penting. Terus untuk menghindari rasa lapar biasanya disarankan untuk konsumsi protein dan serat. Jadi di waktu buka puasa itu sudah tidak terlalu lapar, makanya tidak terlalu kalap ya. Hanya banyak-banyak. Saya kira itu ya yang penting itu ya, karbohidrat kompleks, mineral, air begitu ya, cairannya yang cukup. Itu saja sih sebenarnya. Dan serat berarti. Protein dan serat. Ya. Yang penting sebenarnya ya nutrisi yang seimbang sebenarnya. Cuman ya nutrisi yang seimbang dimaksud dokter, misalkan makan protein ataupun serat itu pokoknya yang jangan dan juga karbohidrat itu jangan yang punya kadar gula tinggi begitu mungkin ya dok ya. Jadi yang sederhana misalnya nasi atau golongan tepung itu sangat cepat menaikkan gula. Itu termasuk karbohidrat yang sederhana. Itu yang dihindari, atau gula pasir itu yang dihindari. Oleh karena itu ya ada yang konsumsi gula jagung, ada yang konsumsi gula singkong, ya silakan. Itu salah satu alternatif ya. Mungkin jika ingin minum teh atau apa gitu, misalkan ketika berbuka deh misalkan gitu ya, mungkin bisa diganti dengan gula seperti yang dimaksud dokter gitu sebagai alternatifnya. Karena mungkin kadar gulanya lebih rendah berarti ya. Iya, ya itu tadi. Mungkin kalorinya sama, tapi pelepasan atau penyerapannya itu lebih lama. Jadi lebih tidak terlalu membebani. Iya. Begitu yang memang direkomendasikan. Yang direkomendasikan. Ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk yang harus dihindari gitu apa sih dok? Apalagi terutama untuk ketika kita sahur dan berbuka gitu. Itu penderita diabetes tuh mesti ngapain gitu? Haruskah makan makanan yang seperti apa, berbuka atau sahur dengan makanan seperti apa gitu misalnya? Jadi yang direkomendasikan adalah pertama yang manis dikurangi. Manis dikurangi. Udah kuncinya di situ dulu. Iya, kuncinya di situ dulu. Itu aja dulu ya. Terus makanannya kalau bisa sedikit-sedikit sih, tapi nanti tergantung dengan obatnya sih sebenarnya. Misalnya ada obat yang akan menurunkan gulanya yang cepat, jadi itu makannya harus relatif besar. Jadi kalau dikurangi justru ngedrop. Begitu, wah saya mau tarak, wis pokoknya nggak mau makan nasi, akhirnya ngedrop. Jadi kalau mau tarak, mau perubahan pola diet itu harus disampaikan ke dokternya. Dok, saya tidak mau makan nasi, saya mau
puhung ketela. Ketela saja porsinya segini. Oh iya ya, nanti dikurangi. Ya, begitu disesuaikan. Saya tidak mau karbohidrat. Oh berarti obatnya yang ini diganti. Begitu. Jadi begitu. Jadi intinya konsultasi dulu sama dokter supaya dokter bisa memberikan solusi dan juga masukan untuk penderita diabetes begitu ya dok ya. Takutnya kalau salah makan, nanti tiba-tiba darahnya low malahan atau malah ketinggian gitu. Nah itu malah yang bikin repot nantinya. Takutnya malah bikin panik ya kan, malah bingung lagi nih yang ada di rumah gitu. Nah tapi kalau untuk pengaturan dosis obat pun juga ada aturannya berarti ya dok ketika Ramadan. Ya memang ada aturannya. Jadi paling gampang itu misalnya paling sering dipakai itu adalah glipin atau glimepirid itu, ya itu gampang mudah sekali membuat gulanya rendah. Jadi itu digeser ke sore, ke pas buka. Yang pagi biasanya kan pagi, di sore. Ada yang lebih aman misalnya metformin itu tidak perlu penyesuaian karena tidak efek samping ngedropnya itu sangat rendah, jadi tidak perlu disesuaikan. Jadi ya ngomonglah dulu. Ada beberapa obat yang memang sebaiknya dikonsumsi harusnya tadi pada pagi, pas berbuka aja. Iya, pas berbuka aja. Terus insulin misalnya paling sering adalah insulin. Insulinnya yang sore tetap, yang pagi harus dikurangi separuh atau 2/3 tergantung jumlah makannya. Yang siang karena tidak makan ya nggak disuntik. Gampangnya itulah, itu secara umum untuk tapi untuk pasien dengan insulin biasanya kita edukasi dengan baik, dengan benar-benar. Untuk pasien yang masih muda ya kira-kira 40-50 itu lebih mudah untuk edukasinya. Yang itu yang sudah sepuh-sepuh itu kalau pengantarnya itu nggak paham begitu ya itu yang susah itu berarti. Pasti ngedrop ini pasti naik ini agak susah, itu yang paling repot. Itu tantangannya di situ ya dokter ya, apalagi ketika bulan puasa. Lebih lama edukasinya. Harus lebih lama konsultasinya juga begitu. Oke. Berarti artinya ketika melakukan sahur dan berbuka dan juga nutrisi apa sih yang diperlukan dan juga dosis obat seperti apa sih yang harus dikonsumsi, harus dikonsultasikan dulu begitu ya dok ya. Mungkin ada penderita diabetes yang sedang menyaksikan dan masih bingung, ini masih berjalan puasa tinggal beberapa hari lah istilahnya ya. Itu bisa langsung konsultasi dulu deh bersama dokternya, kira-kira baiknya gimana sih dok? Ternyata kok badannya lemes terus, ternyata karena pola dietnya masih salah begitu. Obatnya juga belum pas, belum penyesuaian seperti yang dikatakan dokter. Nah, tapi pertanyaan terakhir sebelum saya tutup deh dokter, ada nggak sih aktivitas atau latihan fisik yang disarankan untuk penderita diabetes selama Ramadan? Singkat saja dokter, silakan. Singkat, yang tidak terlalu berat. Jadi yang tidak terlalu berat. Makanya tidak terlalu berat. Jadi aktivitas sehari-hari sudah misalnya nyuci baju atau masak mungkin itu kegiatan ringan, jadi tidak terlalu berat. Misalnya jogging itu ya jangan, ganti sore aja setelah isya, atau mungkin waktu menunggu berbuka begitu. Waktu menunggu berbuka baru bisa, tapi ya harus hati-hati di timingnya, harus pas. Wah kira-kira kuatnya saya setengah jam, ya berarti setengah jam sebelum berbuka olahraga dulu silakan. Yang penting jadi trial and error. Trial and error gitu ya, coba-coba dulu deh. Coba-coba. Jangan langsung jor-joran. Iya, pokoknya harus olahraga, enggak bisa. Harus diganti jadwalnya. Ya. Intinya yang nggak berat-berat dulu, apalagi selama Ramadan ya. Iya, butuh penyesuaian tadi ya, butuh cairan yang banyak. Gitu. Apalagi dengan penderita diabetes terutama. Oke dokter, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter. Dan untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar cara terbaik penderita diabetes menjalani ibadah puasa. Bersama Dr. Hana selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Parangharjo, Provinsi Jawa Timur. Baiklah, tadi sudah diberikan informasi sedikit ya oleh dokter ya, aktivitas apa sih sebaiknya atau latihan fisik seperti apa sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh penderita diabetes ketika selama Ramadan begitu ya. Jika biasanya mungkin olahraga agak kencang begitu, tidak puasa, ketika Ramadan harusnya dikurangi begitu betul, ya dokter ya. Jalan kaki yang
mungkin biasanya 1 jam, nah ini jangan lama-lama, takutnya pingsan nanti ya. Iya. Jadi harus lebih berhati-hati dan waktunya juga baiknya mungkin mendekati waktu berbuka ya dok ya. Atau setelah berbuka sekalian. Atau setelah berbuka sekalian setelah sholat isya pun juga mungkin ya dok bisa. ya. Nah ini kemudian kira-kira ini terutama mungkin orang-orang yang belum tahu juga nih dokter. Sebenarnya kapan sih atau dalam kondisi seperti apa seorang penderita diabetes itu harus membatalkan puasanya? Ya, prinsipnya kan tadi efeknya ada 2. Kalau nggak ngedrop atau low, ya kedua adalah tinggi terlalu tinggi. Kalau ngelow ya berarti harus pasiennya biasanya kita edukasi apa tanda-tandanya. Pertama underdog, yang kedua gobios, yang ketiga mulai pusing. Jadi sudah mulai pusing, gobios itu langsung motel, langsung makan ya. Biasanya paling sering itu jam 12 ke bawah. Berarti ya jam 12 ke bawah, jam 9, jam 10, jam 12 biasanya itu ngedropnya itu di situ. Mungkin belum ada edukasi. Biasanya saya minum obat glimepiridnya segini pagi, enggak apa-apa. Sekarang makannya kok gak enak sih, terus minum, terus akhirnya ngedrop. Apalagi yang sudah sepuh itu harus perlu diperhatikan. Jadi yang khawatir itu kalau sepuh itu tiba-tiba pingsan. Pingsannya itu bukan pingsan biasa terus geblak enggak, tapi ngantuk kok terus ngorok loh, kok merem-merem ini. Ya itu perlu diperhatikan. Langsung aja digugah, enggak bisa langsung bawa aja ke rumah sakit nanti dicek. Karena ya ngantuk berat dan tidak bisa dibangunkan itu adalah salah satu tanda hipoglikemi, tanda ngedrop. Ya begitu ya. Ngantuk tidak bisa dibangunkan. Ngantuk berat tidak bisa dibangunkan. Terutama itu kemungkinan untuk orang yang 60 tahun ke atas. Iya 60 tahun ke atas itu sangat mudah terjadi hipo. Terus setelah yang kedua adalah hiper atau gula darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi itu biasanya untuk pasiennya itu bermacam-macam. Ada yang tahan, ada yang tidak. Itu paling sering adalah lemah badan. Lemas saya kok nggak enak, ya silakan kalau mau berbuka silakan. Apalagi sudah mulai gliyeng, bisa gliyeng ya. Jadi baik hipo atau hiper atau ngedrop atau tinggi sekali itu bisa pingsan. Cuma anunya beda, penanganannya beda. Jadi kalau orangnya hiper itu tinggi itu paling lemas dulu. Kalau yang hipo itu ngedrop dulu, gobios dulu. Tapi semuanya ya tiap-tiap pasien beda. Ada yang langsung tiba-tiba langsung pingsan, ada yang harus ada tahapan-tahapan seperti itu. Intinya ada macam-macam lah. Macam-macam, jadi beda ya, dok, ya? Harus aware. Yang merawat pasiennya sendiri harus tahu. Oh ini saya sudah mulai ngedrop ini. Oh saya ini sudah mulai tinggi, tidak enak ini, badannya capek-capek. Ada yang matanya kabur, badannya capek-capek. Ada yang geringingan, paling sering geringingan. Sudah mulai geringingan. Wah ini mulai tinggi ini. Saran saya ya memang ya model aja, nanti dievaluasi. Atau paling gampang adalah ada cek gula, sudah mulai badannya mulai capek-capek, mulai tidak enak. Pokoknya saya biasanya ngomongnya kalau sudah tidak enak badan langsung ke UGD saja atau dibatalkan puasanya. Nanti kalau punya cek gula langsung cek gula saja. Nanti kalau di atas 300 sebaiknya langsung berbuka. Karena di atas 300 adalah resiko tinggi ya. Walaupun ada yang 300 itu kondisinya fine-fine aja, ada yang 300 itu sudah warah gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Pokoknya 300 aja, model. Ya berbuka saja. Kalau yang paling rendah kalau lo berarti di bawah 60 di bawah kalau pasien kalau penderita diabetes 70 harus 70 wes mulai 70 sekian atau 80 itu wes model lain segitu aja. 80 ya sebenarnya di atas 70 rentangnya targetnya adalah 70 sampai 90. Tapi kalau saya 70 atau 80 mepet itu berbuka saja.
lebih baik berbuka saja meskipun kurang 30 menit ya, lebih baik berbuka saja. Mungkin karena kondisi soalnya kan ya dok ya, kondisi badan gitu. Dan benar kata dokter bahwa mungkin gejala yang ditimbulkan dari setiap penderita diabetes itu karena berbeda-beda ya dok ya. Berbeda-beda, tiap orang beda-beda. Makanya langkah lebih baiknya yang sakit juga lebih aware, yang merawat juga harus lebih aware. Cuman masalahnya kalau sudah sepuh-sepuh repot dokter. Iya, nggak tahu. Iya. Saya kuat biasa seperti ini. Itu yang nge-drop. Itu yang mungkin makanya harus lebih banyak diedukasi berarti ya dokter ya. Harus ngomel. Harus ngomel kalau kata dokter. Harus ngomel panjang pokoknya. Harus ngomel. Iya. Nah, tapi ini kita setelah puasa ini kan kita juga akan menikmati momen lebaran ya dokter ya. Tahu sendirilah dokter kalau momen lebaran itu kan makanan itu Masya Allah melimpah ruah gitu ya. Rezekinya banyak. Nah, rezekinya banyak. Kira-kira gimana sih caranya mengelola makanan saat lebaran agar kadar gula darah itu tetap stabil? Kira-kira sebagaimana? Saya kira yang paling utama adalah imannya ya. Supaya menahan godaan berarti dok. Iya, berarti yang gula-gula dikurangi. Jadi berani menolak. Ya. Berani mengatakan tidak. Iya, berani mengatakan tidak. Oh ini, yang kedua adalah perkiraan makanannya. Jadi makanan kira-kira porsi ini sudah sesuai apa enggak. Oh saya sudah makan 3 kali, biasanya 1 entong. Oh, ini sudah melebihi atau tidak. Kalau hanya buah sayur saya kira tidak ada masalah. Atau mungkin tahu tempe atau daging itu kan tidak menaikkan gula, protein, telur itu kan juga tidak menaikkan protein. Secara umum protein tidak menaikkan gula. Jadi yang perlu diwaspadai adalah karbohidrat. Nasi, lontong, terus apa lagi? Gula, singkong mungkin singkongnya sirup begitu ya. Mungkin biasanya telonya 1 potong, ini kepingin 3 potong kan sudah melebihi. Walaupun baik tapi jumlahnya itu sudah melebihi, biasanya agak naik gulanya. Gitu, intinya biasanya. Meskipun singkong itu karbohidrat kompleks begitu ya, iya, tapi ya jangan berlebihan. Harus ya biasanya 1 ya, sekarang 2 lah atau 1,5. Bisa diperkirakan korting. Di korting dulu. Soalnya biasanya begitu dokter, namanya lebaran kan makanan kan banyak sekali dokter. Enak-enak juga. Nah, dokter kan juga merasakan ya makannya kalau nggak enak-enak pasti banyak. Itu jadi godaan. Makanya benar kata dokter bahwa diperkuat imannya, harus bisa mengatakan tidak untuk makanan-makanan yang dirasa tinggi gulanya ya dokter ya. Apalagi kalau cairannya tuh terutama harus diimbangi juga. Iya, minumnya yang cukup. Jangan banyakin kafein deh pokoknya ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang dihindari dokter, yang harus banget dihindari apa kira-kira? Kalau tadi kan harus dikontrol nih ya, porsinya mungkin. Tapi yang harus dihindari banget itu apa, yang jangan makan ini, yang harus jangan dimakan itu apa kira-kira? Udah bisa itu. Nggak ada ya? Nggak ada, ya paling gulanya saja, sirup itu aja. Sirup ya, itu cepat cepat sekali, lebih cepat daripada nasi. Kan langsung karena ada sirup kan sekarang campurannya glukosa. Kalau kalau gula pasir kan masih dirubah dulu, glukosa jadi dipecah dulu. Kalau glukosa kan cepat. Ya jadi harus yang minum manis, yang terutama minum manis. Kalau makan kue buah, gitu. kue manis ya relatif lah, kan bisa kalau kue manis kan bisa bisa penuh, bisa warak, bisa kenyang gitu ya. Bisa kenyang. Dan tapi kalau kue kering mungkin dari gula pasir mungkin ya dok ya. Bisa, tapi jadi harus diimbangi lah, harus minumnya yang banyak. Jadi kalau terlalu banyak makan manis ya, minumnya yang banyak. Minum air putih ya dok ya. Minum air putih yang banyak. Jangan minum sirup lagi. Nah, biar dikeluarkan. Soalnya kalau gulanya tiba-tiba tinggi, langsung sering kencing pasti. Pasti minum yang banyak. Minum aja yang banyak. Kalap ya. Misalnya kalap makanan yang manis-manis gitu ya dok ya. Begitu. Makan yang enak dan manis, jangan. Harus dihindari ya pemirsa ya, terutama yang mungkin memang kayak sirup-sirupan, kue-kue manis itu harus lebih dikontrol. Nasi terutama juga, kalau sehari udah makan 2-3 kali ya sudah, nggak usah tambah.
apa di depannya ada opor atau apa tambah terus. Berarti kayak lontong itu juga termasuk mengandung kadar gula tinggi ya, Dok? Iya, kadar gula tinggi itu kan nasi. Oh ya benar. Nasi yang lembut. Nasi yang dibentuk gitu ya, Dokter ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi, Dokter, di segmen terakhir setelah ini. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar cara terbaik penderita diabetes menjalani ibadah puasa. Bersama Dr. Muhammad Hanas Arif, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Sebagai penutup segmen kita kali ini, mengawali segmen kita di segmen terakhir kali ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baiklah, dokter, karena sudah di segmen terakhir, mungkin pertanyaannya tentang tips-tips setelah mungkin seperti itu ya dokter ya. Nah, tips yang pertama nih dokter, mungkin boleh di-share dulu bagaimana sih kiranya cara memantau kadar gula darah terutama saat lebaran gitu. Kira-kira seperti apa dokter? Ya, jadi hipo atau hiperkalemianya kalau sudah lebaran pasti naik ya. Nggak mungkin. Kayaknya gitu ya dok ya. Low terus. Jadi secara umum tadi seperti gejala yang gula darah tinggi itu ya lemah badan, mungkin mata kabur, mungkin jimpe-jimpe kesemutan, keringgingan. Nah itu mulai naik, tapi tiap orang beda. Ada yang sarafnya sudah banyak yang rusak, jadi tidak terlalu terasa. Jadi paling gampang itu memang lemas. Kok mulai lemas berarti gulanya mulai tinggi nih. Jadi minum yang banyak aja atau istirahat, nggak makan lagi, atau makannya yang ringan-ringan, misalnya kacang atau biji-bijian itu lebih baik gitu. Terus kalau lebih enak ya memang pakai stick ya, di mana-mana pakai stick. Kira-kira ini saya tinggi apa enggak, kok mulai pegel-pegel, sudah enggak enak, mudah lelah, itu cek gula darah. Betul. Entahlah, terserah mau ngambil punya sendiri atau di apotek begitu itu. Ya, dok. Saya kira itu mudah ditemukan ya. Betul. Gitu. Itu mungkin cara yang paling gampang. Paling gampang itu. Memang harusnya semua penyakit kencing manis itu harusnya punya alat sendiri. Dok, ya. Itu yang memonitor. Apalagi yang punya insulin. Nah, insulin itu sangat penting sekali. Apalagi kalau sering ngedrop atau lebih sering tinggi. Nah, itu gimana tuh dokter? Nah, cara mengatur dosis insulinnya itu seperti apa itu dokter? Jadi sebenarnya ada dosisnya sendiri. Jadi gampang. Tapi tiap orang beda-beda. Jadi ada yang respon gampangnya gampangnya itu satu entong. Maka satu entong itu kira-kira menaikkan gulanya berapa, butuh insulin berapa. Kalau gampangnya paling satu entong kira-kira menaikkan 50 itu nambah 1 atau 2 unit insulin. Biasanya begitu. Kira-kira tadi makan apa aja, Rek? Kok makan banyak ini. Dinaikkan 2 atau 4 unit. Paling biasanya 2 unit. Paling biasanya sekali suntikan gitu ya dokter? Sekali suntikan biasanya 4 atau 6. Nanti dinaikkan, kalau terlalu banyak 4 atau 2 begitu ya, tambahin 4 atau 2. Nah, jadi kalau insulin itu enak sebenarnya, bisa memperkirakan dosis insulinnya, tapi harus punya stick insulin, stick gula darah. Stick gula darah, jadi tahu, saya kira-kira makannya lebih banyak, saya nambah. Saya kepingin makan lagi, kira-kira butuh insulin apa enggak?
kayaknya sudah 1 piring ini ya, berarti tambah insulin Tambah lagi. lagi. Kalau minum obat itu agak susah karena fix, maksudnya itu kalau Udah pasti nih udah pasti segini, wes. Kalau ngerubah paling ya ngemil saja, ngemil yang diutamakan kan ya buah, paling Betul. buah. Kalau cuma apa ya Astor 1 paling Nggak apa-apa, Iya. nggak terlalu Nggak terlalu berdampak ber- untuk tubuh begitu ya gulanya, dok ya. Cuman kalau dari saya nangkapnya ke dokter, intinya harus konsultasi dulu deh sama konsultasi, dokter ya. baiknya gimana gitu. Lebih enak konsultasi. Betul, dan yang pasti penderita juga harus jaga iman seperti yang dokter sampaikan. Nah ini pertanyaan terakhir dokter ya sebelum kita tutup dari pertemuan kita kali ini. Mungkin boleh dibagikan juga dokter, kira-kira bagaimana sih cara agar gula darah kita itu tetap terjaga baik itu saat puasa maupun saat lebaran. Nah ini mungkin untuk orang normal begitu Orang mungkin normal. ya, atau orang yang diabetes juga boleh sekalian. Silakan dokter. Berarti, jadi kalau orang diabetes itu harus minum yang banyak. Yang kedua, porsi diet atau porsi makannya itu sudah fix. Maksudnya itu saya makan jam berapa, sehari berapa kali, porsinya bagaimana. Saya kira itu yang itu panutannya ya, awalnya itu wes ini sudah waktunya makan, ya makan aja. Oh sudah waktunya minum obat. Oh ini kok kepingin sih lapar, ya ngemil, ya porsi ngemil ya paling 1 atau 2 porsi begitu. Jadi pertolongan pertama kalau kayaknya ndak enak badannya, pertama adalah istirahat, yang kedua minum yang banyak. Misalnya gulanya tinggi ya langsung dikeluarkan. Kalau sudah mulai deredek kok nggak enak badan tapi deredek, berarti gulanya mulai rendah. Jadi minum air gula, permen atau makan nasi paling gampang. Begitu. Paling gampang. Iya. Itu mau buat waktu saat puasa ataupun lebaran intinya. Iya. Ya sering-sering dikontrol juga lah yang paling juga, utama iya. ya dok ya. Baik dokter, ini karena sudah di segmen terakhir, mungkin ada 1-2 hal lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah sebelum saya tutup? Atau sudah cukup? Iya. Ini masih bulan puasa ya? Iya, Kalau bulan masih puasa, bulan puasa. iya. Jadi secara umum kita dokternya itu tidak berhak untuk melarang puasa ya. Iya. Jadi kita hanya merekomendasikan. Jadi untuk bagi orang-orang kencing manis yang kepingin puasa, sebaiknya konsultasi dan semoga puasanya nutut sampai Lancar. akhir bulan lancar ya. Amin. Itu Ya, saja dokter. itu saja saya kira. Baik, terima kasih banyak dokter Hanas untuk Ya. informasinya yang sudah disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, tips dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat ya pemirsa ya, terutama bagi pemirsa yang memang penderita diabetes ya. Dan untuk yang tidak menderita diabetes pun saya rasa poin dari dokter Hanas adalah sering-sering dikontrol Iya, seperti sering-sering itu. dikontrol. Paling tidak tadi yang sudah dokter sampaikan setahun sekali 2 kali mungkin ya dok ya. Nah usia-usia produktif pun pokoknya mau usia berapapun lebih sering dicek nggak Iya, apa-apa. lebih sering. Paling tidak setahun sekali, 2 setahun kali sekali. juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Ya, Hanas. Titip salam sama-sama. untuk teman-teman yang ada di RSPM. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, saya Agni Saraswati bersama dokter Hanas dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Pagi.